Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu semua bertakwa. Pertanyaannya, kenapa perintah berpuasa dalam ayat Al-Baqarah 183 tadi diawali dengan sapaan ya ayyuhalladzina amanu? Berdasarkan kitab Badai Al-Ma'ani, ayat Asyam, Tadabbur wa Tahlil, Dr. Abdul Muhsin bin Abdul Aziz Al-Askar menyatakan salah satu faidah dari diawalinya perintah berpuasa dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu adalah untuk menunjukkan bahwa puasa merupakan konsekuensi dari keimanan. Hakikat iman itu sendiri adalah keyakinan yang tertanam dalam hati dan dibenarkan atau dibuktikan dengan amal perbuatan. Al-Hasan pernah mengatakan, Innal imana laisa bitahalli wala bitamma wala bitamanni. Innal imana ma waqara fil qalbi wa saddaqatul amal. Yang artinya, sungguh iman itu bukanlah kata-kata manis dan bukan angan-angan. Sungguh iman itu adalah keyakinan yang tertanam dalam hati dan dibuktikan dengan perbuatan atau amal solih. Nah, dalam lisan Al-Arab, Ibnu Manzur mengatakan bahwa Imam Al-Zazaj menjelaskan definisi iman dengan ungkapan iman adalah memperlihatkan ketundukan dan penerimaan pada syariat Allah dan segala yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disertai dengan meyakini dan membenarkannya dengan hati. Jadi orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman akan membuktikan keimanannya dengan amal soleh, yaitu ketundukan dan kepatuhan kepada syariat Allah. Seperti orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang berpuasa karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Karena itu, kita akan menjumpai betapa banyak ungkapan iman di dalam Al-Quran yang selalu disertakan dengan ungkapan amal soleh. Terdapat 60 kali ungkapan amanu wa amilus solihat di dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa iman tidak bisa dipisahkan dari amal soleh. Orang yang beriman dengan sebenarnya iman adalah orang yang mau menyelesaikan segala masalah dalam hidupnya dengan merujuk kepada hukum Allah dan Rasulnya. Orang yang beriman dengan sebenarnya iman adalah orang yang ridho dihukumi dengan hukum Allah dalam hatinya tidak ada rasa berat sedikit pun menerima ketentuan Allah dan Rasulnya. Orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman adalah orang yang berserah diri secara total kepada Allah, siap diatur oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya.
Orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman adalah orang yang tidak memilih pilihan lain ketika sudah ada ketentuan Allah dan Rasulnya. Ketika bermuamalah, ia tidak akan mengambil sistem yang lain karena Islam memiliki seperangkat aturan tentang muamalah antar manusia. Ketika berpolitik, ia tidak akan memilih politik kapitalis sekuler karena Islam memiliki hukum-hukum yang berkaitan dengan politik. Dalam surat Al-Ahzab ayat 36, Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minina wala mu'minat idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratun min amrihim wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Sahabat yang dirahmati Allah, marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita membuktikan iman kita dengan ketundukan dan kepatuhan pada hukum Allah dalam seluruh aspek kehidupan? Jadi marilah kita jadikan momentum Ramadan ini untuk menempa keimanan kita dengan ketundukan dan kepatuhan pada syariat Allah yang sumbernya diturunkan di bulan yang mulia ini. Itulah Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.